يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, iman, sehat, sempat dan sempat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita bersama dipertemukan dalam keadaan yang cukup membahagiakan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah yang di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah, salam dan selawat semoga tetap terlimpah curah pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada hari Jumat di akhir bulan suci Ramadan ini, marilah senantiasa kita selalu dan kami selalu mengingatkan, khususnya bagi diri kami, pada jamaah semuanya, agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang diharapkan bahwasanya takutnya kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang senantiasa membawa efek terhadap kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih ke depan, di mana kita tentunya tidak pada mengetahui kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
iman dan takwa yang senantiasa kita selalu bagaimana berupaya semaksimal mungkin agar kita yakni memperbanyak pundi-pundi amal kita yang akan kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan bulan suci Ramadan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti disampaikan pada awal khutbah ini bahwasanya ketakwaan itu adalah satu-satunya yang akan membawa makhluk yang namanya manusia ini ke hadapan Allah dengan predikat yang mulia dan yang hanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya nantinya adalah mereka yang membawa ketakwaan yang setinggi-tingginya. Dan Ramadan salah satunya pintu untuk mencapai kita ke dalam ketakwaan tersebut. Dan oleh karena itu marilah kita maksimalkan akhir Ramadan ini dengan memperbanyak pundi-pundi amaliyah kita, dan tentunya akan siap kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Membahas Ramadan maka tak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yakni puasa yang diwajibkan pada seluruh orang beriman yang telah memenuhi syarat wajibnya. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah tanpa perlu ditanyakan jumlah lipat gandanya. Wa ana ajri bih, dan saya kata Allah yang akan membalasnya berapapun itu adalah bukan urusan kita. Keistimewaan bulan suci Ramadan adalah pada permulaannya dipenuhi dengan rahmah kasih sayang Allah. Pada pertengahannya syarat dengan maghfirah, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka. Maka ketika kita semua berpuasa sebulan penuh tanpa ada celah yang bolong, maka disitulah kita telah merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan darinya akan dihadiahi surga ketika di akhir kiamat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari dimensi sosial, berpuasa pada bulan suci Ramadan akan menjadikan umat muslim menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dengan segala proses dan perjalanan yang rumit dan menantang. Kita diajarkan untuk bersabar menahan lapar, dahaga, syahwat sejak munculnya fajar hingga terbenamnya matahari, serta menyuruh kita untuk menghindari dari perbuatan yang sia-sia dan merugikan kita sendiri. Ramadan sebagai madrasah yang baik bagi umat Islam telah menempa mereka menjadi insan yang memiliki empati yang sangat tinggi, dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin, juga merasakan susahnya bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak seharian penuh. Ramadan juga mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan melakukan ibadah di dalamnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan suci Ramadan ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut, agar kita memperoleh aneka keutamaan yang telah dijelaskan, maka setidaknya
ada 2 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, puasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud adalah membenarkan semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzan dan yakin sepenuh hati bahwasanya pahala dan balasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu akan ditepati. Yang kedua, puasa dalam keadaan ihtisab, yakni mengharapkan keridhaan Allah. Bukan puasa karena takut menjadi bahan gunjingan orang lain. Bukan puasa karena ingin disamakan dengan sesama yang berpuasa dan lain sebagainya. Oleh karenanya, seyogyanya dalam menjalani puasa Ramadan, mengetahui kemuliaan ibadah ini, menjaga lisan dari bohong, ghibah, fitnah, menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, menjaga hati dari sifat hasud dan dengki, dan tidak memusuhi sesama. Jika tidak menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan, tapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Sungguh bergembiralah bagi umat Islam yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugilah mereka bagi yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kasus demikian, Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, "Bu'dan liman adraka Ramadhan lam yughfar lahu fi." Sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang bergembira bertemu bulan suci Ramadan adalah orang yang senantiasa mentaati segala perintah Allah, yakni selalu berpuasa di siang hari, meninggalkan maksiat besar maupun kecil, memperbanyak ibadah di malam hari dengan memperbanyak salat sunnah, serta memperbanyak membaca Al-Quran, dan tak kalah pentingnya memperbanyak bersolawat kepada junjungan kita, tuladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, menumpuk dosa dengan meninggalkan puasa di siang hari, melakukan maksiat, mengerjakan perbuatan yang sia-sia, dan menjalankan aktivitas Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu akhir seperti ini. Mari kita isi dengan berbagai ibadah dan amal soleh, karena sungguhnya bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Di akhir khutbah yang singkat ini dikisahkan ketika Nabi menaiki mimbar, pada tangga pertama beliau berucap amin, pada tangga kedua dan ketiga beliau juga berucap amin. Para sahabat akhirnya bertanya, "Wahai Rasul, kami mendengar kau mengucapkan amin 3 kali." Dan Nabi menjelaskan, pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Celaka Muhammad, orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni." Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga kedua Jibril berkata, "Celaka Muhammad, orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka aku juga mengucapkan amin. Dan pada tangga ketiga Jibril berkata, "Celaka Muhammad, orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersolawat kepadamu." Maka aku juga mengucapkan amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik ciptaan Allah,
dan diaminkan oleh manusia sekaligus makhluk terbaik pula, maka sungguh rugi orang beriman yang dosanya tidak diampuni Allah setelah berlalunya Ramadan ini. Dan yang kedua, ketika kita masih mendapati kedua orang tua kita atau salah satunya, maksimalkan bagaimana kita bisa birrul walidain, tidak menyakiti hati dan perasaannya, dan selalu menjunjung kemuliaan kedua orang tua kita. Jangan-jangan kita nanti terhambat masuknya surga gara-gara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan-jangan kita semua tidak dianggap oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari kiamat gara-gara kita bakhil. Salah satunya bakhil itu adalah ketika disebut ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulo panjenengan mendel mawon, diam saja, tidak bersolawat kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga sekali lagi kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salah was salam ala nabiyil karim, faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.